Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi sholli sodli wa yassirli amri. Lahu uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Keutamaan surat Al-Ikhlas. An Abi Sa'id ana rojulang sami'a rojulai yaqra'u qul huwallahu ahad yuradiduha falama asbaha ja'a ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadzakara dzalika lahu wa kana rajula yataqa'aha faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladzi nafsi biyadihi innaha la ta'dilu sulusa Quran. Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa seorang laki-laki mendengar seseorang membaca dengan berulang qul huwallahu ahad. Tak kala pagi hari, orang yang mendengar tadi mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan kejadian tersebut dengan nada seakan-akan merendahkan surat Al-Ikhlas. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi yang jiwaku berada di tangan Allah, sesungguhnya surat ini sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari nomor 6643. Ada yang mengatakan bahwa yang mendengar tadi adalah Abu Sa'id Al-Khudri, sedangkan membaca surat tersebut adalah saudaranya Qatadah bin Nu'man. Beberapa pelajaran yang terdapat dalam hadis di atas. 1. Surat Al-Ikhlas setara dengan sulusul Quran atau sepertiga Al-Quran. Hal ini berdasarkan hadis An Abi Sa'id ana rojulang sami'a rojulai yaqra'u qul huwallahu ahad yuradiduha falama asbaha za'a ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadakaro dzalika lahu wa kana rajula yataqo laha faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladzi nafsi biyadihi innaha la ta'dilu sulusa Quran. Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa seorang laki-laki mendengar seseorang membaca dengan berulang-ulang qul huwallahu ahad. Tak kala pagi hari, orang yang mendengar tadi mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan kejadian tersebut dengan nada seakan-akan merendahkan surat Al-Ikhlas. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi yang jiwaku
berada di tangan Allah. Sesungguhnya surat ini sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari nomor 6643. Ada yang mengatakan bahwa yang mendengar tadi adalah Abu Sa'id Al-Khudri, sedangkan membaca surat tersebut adalah saudaranya Qatadah bin Nu'man. Begitu juga dalam hadis An Abi Darda An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qala ayazizu ahadukum ayak ro'a fi lailatin sulusa Quran. Kul qalu wa kaifa yaqra'u sulusa Quran. Qala kul huwallahu ahad. Ya'dilu sulusa Quran. Dari Abu Darda, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apakah seorang di antara kalian tidak mampu untuk membaca sepertiga Al-Quran dalam semalam? Mereka mengatakan, bagaimana kami bisa membaca seperti Al-Quran? Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Qul huwallahu ahad. Itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Hadis riwayat Muslim nomor 1922. An-Nawawi mengatakan, dalam riwayat yang lainnya dikatakan, sesungguhnya Allah membagi Al-Quran menjadi 3 bagian. Lalu Allah menjadikan surat Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas, menjadi 1 bagian dari 3 bagian tadi. Lalu Al-Qadi mengatakan bahwa Al-Maziri berkata, dikatakan bahwa maknanya Al-Quran itu ada 3 bagian, yaitu membicarakan 1 kisah-kisah, yang kedua hukum, dan ketiga sifat-sifat Allah. Sedangkan surat Qul huwallahu ahad atau surat Al-Ikhlas ini berisi pembahasan mengenai sifat-sifat Allah. Oleh karena itu, surat ini disebut sepertiga Al-Quran dari bagian yang ada. Di dalam kitab Syarah Sahih Muslim, jilid ke-6, bab ke-6, halaman 94. Apakah surat Al-Ikhlas bisa menggantikan sepertiga Al-Quran? Maksudnya adalah, apakah seseorang apabila membaca Al-Ikhlas sebanyak 3 kali sudah sama dengan membaca 1 Al-Quran 30 juz? Ada sebagian orang yang meyakini hadis di atas seperti ini. Jawabannya adalah tidak. Karena ada suatu kaidah, sesuatu yang bernilai sama belum tentu bisa menggantikan. Itulah surat Al-Ikhlas. Surat ini sama dengan sepertiga Al-Quran, namun tidak bisa menggantikan Al-Quran. Salah satu buktinya adalah apabila seseorang mengulangi surat ini sebanyak 3 kali dalam sholat, tidak mungkin bisa menggantikan surat Al-Fatihah. Karena membaca surat Al-Fatihah adalah rukun sholat. Surat Al-Ikhlas tidak mencukupi atau tidak bisa menggantikan sepertiga Al-Quran, namun dia hanya bernilai sama dengan sepertiganya.
Bukti lainnya adalah seperti hadis sebagai berikut. Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asra mirari kana kaman a'taqo arba'ata anfusi min waladi Ismail. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 10 kali, maka dia seperti memerdekakan emak budak keturunan Ismail. Hadis riwayat Muslim nomor 7020. Pertanyaannya, apakah jika seseorang memiliki kewajiban kafaroh, dia cukup membaca zikir ini? Jawabannya, tidak cukup dia membaca zikir ini. Karena sesuatu yang bernilai sama belum tentu bisa menggantikan. Diringkas dari Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah halaman 97 sampai dengan halaman 98, Tafsir Juz' Amma nomor 293. Mudah-mudahan kita memahami hal ini. 2. Membaca surat Al-Ikhlas sebab mendapatkan kecintaan Allah. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Abdurrahman bin Wahab, telah menceritakan kepada kami pamanku yaitu Abdullah bin Wahab, telah menceritakan kepada kami Amru bin Haris dari Sa'id bin Abu Hilal bahwa Abu Rijal Muhammad bin Abdurrahman telah menceritakan kepada dari ibunya Amroh binti Abdurrahman. Saat itu ia berada di rumah Aisyah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Aisyah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus seorang lelaki dalam suatu syariah, pasukan khusus yang ditugaskan untuk operasi tertentu. Laki-laki tersebut ketika menjadi imam sholat bagi para sahabatnya selalu mengakhiri bacaan suratnya dengan Qul huwallahu ahad. Ketika mereka pulang, disampaikan berita tersebut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau bersabda, Saluhu li ayyi sayyi yasna'u dzalika. Tanyakanlah kepadanya kenapa ia melakukan hal itu. Lalu mereka pun menanyakan kepadanya. Ia menjawab, li annaha sifatu Rahman fa ana ahibu an aqra'a biha. Karena di dalamnya terdapat sifat Ar-Rahman dan aku senang untuk selalu membacanya. Mendengar itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ahbiruhu anallaha yuhibbuhu. Beritahukanlah kepadanya bahwa Allah Ta'ala juga mencintainya. Hadis riwayat Muslim nomor 7375 dan riwayat Muslim nomor 813. Ibnu Daqiq al
Aid menjelaskan perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kabarkan padanya bahwa Allah mencintainya. Beliau mengatakan maksudnya adalah bahwa sebab kecintaan Allah pada orang tersebut adalah karena kecintaan orang tadi pada surat Al-Ikhlas ini. Boleh jadi dapat dikaitkan dari perkataan orang tadi, karena dia menyukai sifat Robnya ini, menunjukkan benarnya itiqadnya, keyakinannya terhadap Robnya. Di dalam kitab Fathul Bari bab 20 halaman 443. Ibnu Daqiq Al-Id menjelaskan orang tadi biasa membaca surah selain Al-Ikhlas. Lalu setelah itu dia menutupnya dengan membaca surat Al-Ikhlas. Maksudnya setelah baca Al-Fatihah dia membaca 2 surat. Surat yang terakhir adalah Al-Ikhlas. Inilah yang dia lakukan di setiap rokaat. Kemungkinan pertama inilah yang nampak makna zahir dari hadis di atas. Kemungkinan kedua, boleh jadi orang tadi menutup akhir bacaannya dengan surat Al-Ikhlas. Maksudnya adalah surat Al-Ikhlas khusus dibaca di rokaat terakhir. Kalau kita melihat dari kemungkinan pertama tadi, ini menunjukkan bolehnya membaca 2 surat setelah membaca Al-Fatihah dalam 1 rokaat. Demikian perkataan Ibnu Daqiq di dalam kitab Fathul Bari bab 20 halaman 443. Lantas, apakah perbuatan orang tersebut perlu dicontoh? Jawabannya, para ulama semacam Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memberi penjelasan bahwa perbuatan semacam ini tidak perlu dicontoh karena beliau hanya menyetujuinya saja. Namun bukan bermaksud orang lain untuk mengikutinya dengan membaca Al-Ikhlas di akhir bacaan. Inilah di antara faidah keutamaan surat Al-Ikhlas. Semoga bermanfaat. Shadaqallahul adzim. Sami'na wa ata'na ghufranaka Rabbana walaikal masir. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basiril mu'minin pastabikul khairat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.